Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di pelajaran IPA kelas 9. Nah, kita tetap belajar dari rumah ya, tapi tetap harus semangat. Nah, kali ini kita belajar bab 2 tentang perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Nah, topik yang akan kita bahas mengenai perkembangbiakan vegetatif dan generatif pada tumbuhan. Baiklah, kita mulai saja ya. Perkembangbiakan pada tumbuhan. Nah, tumbuhan yang ada di kehidupan kita sehari-hari ya, yang kita kenal, itu ada yang dapat melakukan perkembangbiakan atau reproduksi secara vegetatif ya, atau aseksual, dan juga bisa secara generatif atau secara seksual. Ada juga tumbuhan yang bisa melakukan perkembangbiakan dua-duanya, aseksual dan seksual. Nah, apa sih perbedaannya perkembangbiakan vegetatif dan generatif? Kita mengenal lebih dalam ya tentang perkembangbiakan vegetatif dan generatif. Nah, perkembangbiakan vegetatif itu adalah salah satu cara ya reproduksi atau perkembangbiakan yang tanpa didahului oleh peleburan sel kelamin jantan dan betina. Sedangkan perkembangbiakan atau reproduksi secara generatif ini biasanya didahului oleh peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Nah, kita lihat perbedaannya ya antara vegetatif dan generatif. Yang pertama, secara vegetatif ini biasanya akan menghasilkan anak ya yang sifat anaknya itu akan sama dengan induknya. Sedangkan yang generatif itu anak yang dihasilkan akan memiliki sifat ya anaknya yang bervariasi atau sifat anakannya bervariasi, merupakan gabungan dari induk-induknya. Perbedaan yang kedua, vegetatif ini kita mengenalnya secara tak kawin atau aseksual, sedangkan generatif itu perkembangbiakan yang secara kawin atau secara seksual. Nah, yang ketiga, karena secara tak kawin untuk vegetatif ini hanya melibatkan satu individu atau satu induk, sedangkan yang generatif karena secara kawin maka pada proses perkembangbiakannya melibatkan dua individu atau dua induk. Yang keempat, vegetatif ini karena tak kawin berarti tidak melibatkan gamet. Sedangkan generatif karena secara kawin melibatkan gamet. Yang kelima, pada vegetatif tidak terjadi penyerbukan, sedangkan pada generatif khusus ya tumbuhan biji biasanya didahului dengan adanya proses penyerbukan. Nah, mengenai perkembangbiakan secara vegetatif ya, ini dibedakan menjadi dua, ada yang vegetatif secara alami, ada juga yang vegetatif secara buatan ya. Kita bahas satu persatu ya. Vegetatif alami, kenapa dikatakan alami? Karena ini terjadi dengan sendirinya tanpa perantara, tanpa bantuan ya. Ini ada beberapa cara. Yang pertama rizom ya, di mana rizom ini merupakan batang yang ada di dalam tanah ya dan biasanya berruas-ruas. Nah, nanti di antara ruas-ruas ini muncul tunas baru yang nantinya akan menjadi individu baru. Nah, contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan menggunakan rizom itu jahe, kunyit, temulawak, ya, kencur. Ini perkembangbiakan menggunakan rizom. Yang kedua, perkembangbiakan dengan menggunakan umbil lapis. Nah, apa umbil lapis? Ini dari kalimatnya saja umbil lapis. Merupakan modifikasi dari batang dan daun yang berlapis-lapis. Nah, kalau kalian misalnya ya di rumah coba untuk mengetahui kalian belah bawang merah, bawang putih ataupun tanaman bakung ya atau bawang bombay. Nah, pada tanaman itu setelah kalian belah kalian akan melihat lapisan-lapisan ya. Lapisan-lapisan itulah yang merupakan modifikasi dari daun ya yang nantinya akan muncul individu baru dari umbi lapis itu. Yang ketiga, ini dengan cara umbi batang. Nah, umbi batang ini merupakan penggelembungan batang yang ada di dalam tanah. Nah, ini nanti berisi cadangan makanan. Di antaranya nanti di bagian batang yang menggelembung ini akan muncul tunas baru yang nantinya juga akan menjadi individu baru. Contohnya apa? Kentang, ubi jalar. Nah, kalau kalian mau memperhatikan lebih jelas lagi ya, kalau di rumah ada kentang, coba kalian biarkan, nanti akan muncul ya seperti
tunas-tunas baru yang kecil. Nah, itulah yang nanti akan menjadi individu baru. Yang keempat, ini perkembangbiakan dengan menggunakan umbi akar. Mirip dengan umbi batang, kalau umbi akar ini yang menggelembung adalah akarnya. Ini penggelembungan akar dalam tanah ya, yang berisi sama, isinya cadangan makanan yang nantinya menjadi tunas baru. Contoh ya, tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi akar yaitu bengkoang, wortel, ya dahlia. Yang berikutnya, ini cara berkembang biak dengan menggunakan tunas. Nah, kita mengenal biasanya tunas itu, kita mengenalnya anakan. Ya, nah, tunas atau anakan ini muncul biasanya di sekitar atau di dekat dengan tumbuhan induknya. Akan muncul berupa anakan yang nanti ya bisa terpisah menjadi individu baru. Nah, contoh tanaman apa yang berkembang biak dengan menggunakan tunas? Pisang, bambu, tebu, ya kalian bisa perhatikan kalau di rumah punya pohon pisang ya, pada saat pohon pisang itu sudah mulai berkembang, pasti di bagian sampingnya itu akan muncul tunas baru atau anakan dari pohon pisang itu. Baiklah, berikutnya ya, perkembangbiakan vegetatif alami, ada juga yang dengan tunas adventif ya. Tunas adventif ini biasanya kuncup tunas yang muncul di bagian tepi-tepi daun. Ya, ini kalian bisa temukan pada tanaman cocor bebek, ya cemara, sukun, kesemek. Mungkin yang akrab dengan kehidupan kalian, cocor bebek ya, kalau kalian perhatikan pinggiran cocor bebek itu ya, tepi pinggiran daunnya itu akan ada lekukan-lekukan. Nah, di lekukan ini suka muncul tunas kecil, tunas baru. Ini yang disebut sebagai tunas adventif. Atau ada yang bilang juga ini stek daun ya, sebetulnya dia secara alami ya, muncul tunasnya secara alami. Itu mengenai perkembangbiakan secara tunas adventif. Berikutnya perkembangbiakan dengan menggunakan stolon atau kita mengenalnya geragih ya. Nah, stolon atau geragih ini merupakan batang yang tumbuhnya menjalar atau batang dari tumbuhan itu yang menjalar di atas tanah. Jadi ini memanjang ya, menjalar di atas tanah, nanti akan muncul akar baru di situ ya. Nah, ini jadi individu baru. Contohnya pada arbe, stroberi, pegagan ya, rumput teki. Nah, kalau kalian melihat ya, tanaman stroberi itu biasanya ada batangnya yang memanjang ya, menjalar di atas tanah, nanti muncul akar di situ. Nah, itulah yang bisa kita jadikan individu baru ya. Berikutnya yang terakhir, ini perkembangbiakan vegetatif alami yaitu dengan pembentukan spora. Nah, spora ini ya kalian bisa melihat terdapat di pinggir-pinggir daun ya, daun tumbuhan paku, tumbuhan lumut biasanya ada yang warna coklat-coklat ya. Nah, itu sporanya yang nanti kalau dia tumbuh di tempat yang lembab atau jatuh tempat lembab, dia akan muncul menjadi individu baru. Itu mengenai perkembangbiakan secara vegetatif alami. Nah, ini ya gambar-gambarnya bisa kalian perhatikan. Ini contoh dengan umbi batang ya, itu ubi ya kan bisa perhatikan muncul individu baru lagi. Kemudian ada rizom ya. Ada yang umbi lapis itu contoh gambar bawang merah. Kemudian ada umbi akar, ini contohnya pada wortel ya. Berikutnya ada juga dengan stolon atau geragih, tadi yang sudah kita bahas ya, itu stolonnya muncul batang ya di atas tanah. Kemudian dengan menggunakan tunas, ini pada contohnya pada bambu muncul anakan ya, pada pisang juga ya muncul anakan atau tunas baru. Kemudian tunas adventif itu gambarnya pada tanaman, contoh tanaman cocor bebek ya, muncul di bagian tepi-tepi daun. Kemudian yang terakhir yang secara spora ya, ini contohnya pada tanaman suplir, tanaman hias suplir ya, jenis paku-pakuan. Nah, ini mengenai perkembangbiakan secara vegetatif alami. Setelah kita bahas tentang vegetatif alami, sekarang kita bahas tentang perkembangbiakan secara vegetatif buatan. Dikatakan buatan ya, karena apa? Ini butuh bantuan atau sengaja dibuat ya, kita sengaja lakukan perkembangbiakan vegetatif ini. Yang pertama ini mencangkok ya. Bagaimana mencangkok? Mencangkok itu dengan cara mengelupas bagian kulit luar. Jadi tanaman yang bisa dicangkok khusus untuk tanaman-tanaman yang
dikotil. Jadi yang punya kayu ya di bagian batangnya. Nah, ini batangnya dikelupas bagian kulitnya ya, kulit batang yang berkayu. Kemudian dikasih tanah ya, dikerok dulu, dikasih tanah, kemudian kasih sabut, dibungkus. Nah, kita siram ya sehari sekali, nanti akan muncul di situ akar. Nah, akar ini kalau setelah muncul akar artinya sini sudah tumbuh, bisa kita potong ya, kemudian kita tanam, jadilah individu baru. Nah, contoh tanaman yang bisa kita cangkok ini mangga, rambutan, ya jeruk dan lain sebagainya. Intinya tanaman-tanaman yang bisa kita cangkok khusus untuk tanaman yang berkayu atau tanaman dikotil. Yang kedua itu vegetatif buatan dengan cara merunduk. Nah, bagaimana cara merunduk ini? Membenamkan tangkai tanaman ke dalam tanah. Jadi tangkai tanaman itu biasanya agak memanjang ya, kita coba tanaman itu kita benamkan di tanah, kita timbun ya, kemudian nanti akan muncul individu baru di situ. Nah, contoh tanaman yang bisa kita perkembangbiakan secara vegetatif buatan atau dengan cara merunduk itu contohnya alamanda ya, tanaman melati. Yang ketiga itu vegetatif buatan dengan cara stek. Nah, stek ini yaitu dengan memotong bagian tanaman. Biasanya memotong bagian batangnya, ya. Tinggal kita potong, kemudian kita tanam. Nah, akan bisa menjadi individu baru. Contohnya misalnya singkong, ya. Ini akrab dengan kehidupan kita sehari-hari. Kita bisa potong itu batang-batang singkong, kemudian kita tanam, ya itu akan bisa jadi individu baru. Bunga mawar, misalnya ya tebu, rumput gajah, itu pun bisa kita buat tanaman baru ya dengan cara stek. Yang berikutnya yang keempat itu dengan cara menyambung atau kita kenal dengan istilah mengenten. Menyambung atau mengenten ini adalah memotong satu batang tanaman ya disambung dengan tanaman lain ya yang sejenis tapi sifatnya berbeda. Nah, menyambung ini ya biasanya digunakan ya untuk kita bisa menghasilkan individu baru yang sifatnya unggul ya. Satu contoh misalnya tanaman terong ungu kemudian digabung dengan tanaman terong hijau misal ya, tanaman bagian batang yang satunya dipotong kemudian terong hijaunya misal, kemudian bagian yang atasnya, batang atasnya itu kita sambung dengan terong ungu. Nanti jadi di dalam satu pohon itu nanti bisa berbuah terong yang berwarna hijau dan juga terong berwarna ungu. Atau mungkin kalian pernah lihat ya di tukang-tukang tanaman hias, biasanya para penjual tanaman hias ini yang akrab dengan kita ya, bisa kalian lihat itu tanaman bougainville. Ini banyak sekali ya. Ini booming sekali. Tanaman bougainville ini dalam satu pohon itu ini bunganya bisa bermacam-macam. Ada yang bunganya warna oranye, warna putih, warna pink, warna merah. Nah, bagaimana ini bisa terjadi? Ini bisa dilakukan dengan cara menyambung. Jadi bagian batang tanaman ya kita sambung dengan tanaman lain ya. Satu contoh misalnya kalian punya bougainville yang tanamannya ini, bougainville ini menghasilkan bunga yang warnanya merah. Ya, ini umumnya merah semua. Nah, untuk bisa menghasilkan tanaman yang berbunganya bermacam-macam, ada bagian ranting yang satu disambung dengan tanaman bougainville yang warna putih misalnya, dan yang lainnya berwarna pink misalnya, yang lainnya lagi bisa berwarna oranye. Nah, nanti pada saat tumbuh, ini satu tanaman ini bisa memiliki bunga yang bermacam-macam ya. Ini sangat cantik sekali ya, dan ini dibudidayakan seperti ini nantinya akan memiliki nilai jual yang lebih mahal ya, lebih bagus. Berikutnya vegetatif buatan yang berikutnya yaitu dengan cara menempel atau kita mengenalnya dengan istilah okulasi. Nah, menempel ini yaitu dengan cara menempelkan mata tunas pada kulit tanaman ya dengan batang tanaman yang lain. Nah, ini juga sama, menempel ini biasanya dilakukan untuk menghasilkan bibit unggul. Ya, contohnya misalnya pada tanaman jeruk ya. Jadi ini mengenai perkembangbiakan secara vegetatif buatan ya. Nah, kita lihat ya gambar-gambar contoh tanamannya.
Nih ya, satu. Yang pertama ini dengan cara mencangkok, kalian bisa perhatikan ya langkah-langkahnya. Misal kalian mau mencangkok pohon mangga. Nah, ini bagian batangnya disayat ya, kulitnya dibuang. Kalian akan melihat bagian dalamnya yang berkayu, kemudian dikerok ya, dibersihkan lendirnya, kemudian dikasih tanah, kasih pupuk ya, sabut, dibungkus, diikat, disiram ya tiap hari, beberapa saat kemudian akan muncul akar. Nah, barulah kita tanam. Berikutnya ini contoh merunduk ya, ini dari tanaman induk, ada batang yang menjalar ya, kemudian dalam tanah. Nah, ini ditimbun akan jadi individu baru juga. Nah, ini contoh gambar yang lain. Ini stek ya, contohnya pada tanaman singkong. Kemudian mengenten tadi, mengenten atau biasa kita kenal menyambung. Nah, ini biasanya ya ada satu contoh bisa juga ya menyambung ini, misalnya tanaman mangga yang buahnya asam, tapi akarnya kuat ya. Nah, tapi asam. Nah, ada mangga yang rasanya manis, tapi akarnya ini nggak kuat. Nah, ini bisa digabungkan. Ya, yang batang bawahnya ini untuk mangga yang rasanya asam tapi akarnya kuat, kita potong ya. Kemudian mangga yang rasanya manis tadi dipotong, bagian atasnya kita sambungkan ya. Ini bagian pucuk atas kita sambungkan di bagian yang bawah. Nanti akan menghasilkan tanaman mangga yang berakar kuat dan juga berbuah manis ya. Contoh lain juga sama, misalnya terong ya yang tadi sudah disebutkan. Berikutnya yang ini secara menempel atau okulasi. Jadi mata tunasnya yang kita tempelkan ke batang. Nanti ada batang cabang yang satunya ya sama, bisa juga mangga ya, mangga arum manis. Batang satunya lagi mata tunas berikutnya mangga gedong misalnya ya. Jadi dalam satu tanaman ini bisa menghasilkan buah mangga yang bermacam-macam. Ini mengenai perkembangbiakan secara vegetatif buatan. Baiklah, sekarang kita bahas tumbuhan yang berkembang biak secara generatif ya. Kalau tadi secara vegetatif, sekarang kita bahas yang secara generatif. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan karena secara kawin di sini ya ini biasanya terjadi pada tumbuhan tingkat tinggi. Nah, pada tumbuhan berbiji tertutup ya terutama. Nah, tumbuhan berbiji tertutup ini memiliki bunga ya. Nah, bunga inilah yang nanti berfungsi sebagai alat reproduksi secara generatif ya. Nah, kita lihat ini contoh gambar bunga lengkap ya. Nah, karena secara generatif itu secara kawin yang melibatkan gamet ya atau sel kelamin jantan dan betina. Ini contoh bunga lengkap ya, ada bagian-bagian bunga. Di sini yang sebagai alat kelamin jantan yaitu terdiri atas sejumlah benang sari atau stamen ya. Benang sari, kepala sari. Nah, nanti di kepala sari ini akan menghasilkan serbuk sari yang berfungsi untuk proses penyerbukan ya. Ini yang kita kenal dengan alat kelamin jantan. Kemudian alat kelamin betinanya mana? Nah, alat kelamin betina ini kita kenal dengan istilah putik. Ya. Nah, di putik ini terdapat bakal buah atau ovarium, ada tangkai putik atau stilus dan kepala putik. Nah, nanti serbuk sari ini jatuhnya di kepala putik pada saat proses penyerbukan. Ada juga perhiasan-perhiasan ya, perhiasan bunga itu mahkota ya, kelopak ya atau daun pelindung ya. Kemudian ada tangkai. Ini mengenai bagian dari bunga lengkap. Tapi yang kita fokusnya untuk perkembangbiakan generatif itu kita fokuskan pada alat kelamin jantan dan alat kelamin betinanya. Baiklah, kita lanjutkan ya. Nah, ada di situ pada bagian bunga yang menggembung, ini yang kita kenal dengan bakal buah. Nah, bakal buah ini tempat terdapatnya bakal biji. Ya, nanti bakal buah ini terletaknya ada di dasar bunga ya, atau di reseptakel. Biasanya menggembung ya. Nah, di dalam bakal biji inilah terdapat sel telur yang merupakan gamet betina. Nah, nanti di dalam bakal biji terdapat sel induk megaspora, ini yang sel kelamin betina ya. Nanti bermeiosis, pembelahan secara meiosis akan menghasilkan sel-sel haploid yang nantinya terjadi proses pembuahan, jadilah individu baru. Nah, sebelum terbentuk pembuahan atau sebelum terjadi buah atau biji, tumbuhan mengalami proses penyerbukan. Sekarang kita bahas tentang penyerbukan atau polinasi. Nah, berdasarkan asal serbuk sarinya,
penyerbukan ini dibedakan menjadi 4. Ya, ada penyerbukan secara sendiri atau autogami, penyerbukan tetangga atau keautonogami, yang ketiga penyerbukan secara silang atau alogami, dan yang keempat penyerbukan pastar atau hibridogami. Nah, penyerbukan sendiri itu seperti apa? Penyerbukan sendiri adalah penyerbukan yang dimana serbuk sari ini berasal dari satu bunga itu sendiri. Jadi serbuk sarinya dari bunga itu ya jatuh di kepala putik bunga itu sendiri dalam satu bunga. Itu dikatakan penyerbukan sendiri. Kalau penyerbukan tetangga, ini serbuk sarinya berasal dari bunga lain tapi dalam satu pohon. Masih satu pohon ya, tapi bunganya bunga lain. Yang ketiga penyerbukan silang. Kalau silang ini serbuk sari berasal dari pohon lain ya, beda pohon tetapi masih satu jenis. Misalnya ya penyerbukan pada mangga A. Serbuk sari dari pohon mangga A. Kepala putiknya dari pohon mangga B. Nah, ini yang kita sebut penyerbukan silang. Yang keempat, penyerbukan pastar atau hibridogami. Nah, pastar ini serbuk sarinya berasal dari bunga lain, beda pohon, tetapi masih satu varietas. Misalnya, ya, penyerbukan pada mangga mana lagi? Ya, serbuk sari dari mangga mana lagi? Kemudian jatuh di kepala putik dari mangga harum manis. Nah, ini yang dikatakan penyerbukan pastar. Ya. Jadi beda bunga, beda pohon, beda jenis, tapi masih satu varietas ya mangga. Cuman mangga harum manis dengan mangga gedong misalnya ya. Ini mengenai penyerbukan. Berikutnya ya. Sekarang macam penyerbukan berdasarkan perantara atau yang membantu penyerbukannya. Nah, berdasarkan perantaranya, di sini ada penyerbukan yang kita kenal dengan anemogami. Anemogami. Nah, ini penyerbukan dengan perantara angin. Biasanya karena perantara angin, serbuk sarinya biasanya ringan, ya, banyak, ringan. Nah, ini contohnya tanaman padi, jagung, ya, kemudian rumput. Yang kedua, entomogami. Entogami. Ya, entogami ini perantaranya adalah serangga. Jadi si serbuk sari dibawa oleh serangga. Contohnya pada tanaman bunga matahari, tanaman mawar ya. Yang ketiga ornitogami. Ini perantaranya burung. Jadi serbuk sari dibawa oleh burung ya. Nah, ini biasanya kalau dibawa burung ini ciri khasnya ya ini khusus untuk burung yang memiliki paruh yang panjang. Contoh burung kolibri ya. Itu dia membantu penyerbukan. Nah, contohnya pada tanaman bunga cangkring. Nah, serbuk sari bunga cangkring ini nanti diambil, terjadilah proses penyerbukan. Ya. Kemudian chiropterogami, ini perantaranya kelelawar, contohnya pada tanaman kaktus. Yang kelima, ini antropogami, ini perantaranya manusia. Karena apa? Ini jenis tumbuhan yang tidak bisa melakukan penyerbukan sendiri. Jadi harus dengan perantara manusia, misalnya pada bunga anggrek, vanili, itu kita yang membantu proses penyerbukannya. Baiklah ya, setelah proses penyerbukan, barulah terjadi yang namanya proses pembuahan. Nah, pembuahan pada tanaman biji, ya ini merupakan peleburan antara inti sel kelamin jantan dan betina. Nah, khusus pada tumbuhan berbiji tertutup terjadi 2 kali pembuahan. Makanya disebut pembuahan ganda ya. Ini mulailah terjadi pembuahan ini awal dari serbuk sari jatuh di kepala putik ya. Kemudian berkembang di sini ya. Ada inti vegetatif dan inti generatif. Inti generatif ada 2 ya, nanti bertemu di sini. Ya, di bakal buah. Nah, terjadilah proses yang namanya pembuahan ya. Ini bakal buah. Dalamnya ada inti polar ya, ada sel telur. Jadi si serbuk sari kelamin jantan nanti bertemulah dengan sel telur di dalam sini ya. Terjadilah yang namanya pembuahan. Ini proses pembuahan. Nah, setelah buah terbentuk, mulailah terjadi perkembangan biji. Nah, bakal biji ini berkembang menjadi biji dan bakal buah berkembang menjadi buah. Nah, ini salah satu struktur biji ya, embrionya ini dikelilingi oleh kotiledon ya, dan endosperma. Ini merupakan persediaan makanan bagi embrio. Kemudian ya embrio dan persediaan makanannya nanti akan terbungkus oleh namanya selaput biji. Nah, ini gambar perbedaan struktur biji dikotil ya, yang A berkeping 1. Nah,
dan berkeping 2 ya dikotil, dan yang B ini untuk tumbuhan yang bijinya berkeping 1 ya atau monokotil. Ini mengenai perkembangan dari biji. Nah, tadi sudah kita bahas semua ya tentang perkembangbiakan tumbuhan, khususnya tumbuhan yang biji ya. Saya rasa cukup materi kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya ya. Oh iya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.